warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari siswa SMK Negeri 4 XTO 3 ingin memperkenalkan diri. Perkenalkan, nama saya Destian Ardiansyah, nomor absen 4. Saya berperan sebagai kameramen 1. Perkenalkan, nama saya Haikal Ali Madwa Putra, nomor absen 12. Peran saya sebagai editor. Perkenalkan, nama saya Sabila Rizky Kilatmoko, nomor absen 34, peran saya sebagai pewawancara 2. Perkenalkan, nama saya Fadil Nurifna, absen 5, peran saya di sini sebagai produser. Perkenalkan, nama saya Faros Akbar Mufid, nomor absen 7, peran saya di sini sebagai wawancara 1. Perkenalkan, nama saya Muhammad Fadli Labang, nomor absen 19. Peran saya di sini adalah kameramen 2. Sekian dari kelompok kami dan selamat menonton. Assalamualaikum Bapak. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Saya izin untuk mewawancara Pak. Nama saya Sabila Rizky dari kelas 10 TO3. Dari mana? Dari SMK Negeri 4 Semarang. Oke, Izin untuk silakan duduk. Sebelumnya nama Bapak siapa Pak? Oh, nama saya Pak Sudiman. Oh iya, tempat tanggal lahir. Saya lahir di Semarang tanggal 3 Februari 1669. Bapak sudah berapa lama tinggal di sini? Ya, kurang lebih 13 tahun lah. Lumayan lama juga sih. Struktur organisasi di RT ini bagaimana Pak kira-kira Pak? Struktur di organisasi ini ya berjalan normal, karena kan tiap RT masing-masing kan memang ada struktur organisasi, karena di organisasi bisa menggali informasi dari tingkat RW, tingkat kelurahan, tingkat kecamatan, dan tentunya bisa menjalin silaturahmi antara warga ataupun kegiatan-kegiatan di wilayah RT 9 ini, khususnya ini Mas, ini RT 09 RW 14 Kabupaten Jawa Barat, Kecamatan Meranggen, Batu Lesari, Kelurahan Batu Lesari, ikut Kabupaten Demak ini Mas. Terus sistem pemilihan RT di lingkungan ini bagaimana ya Pak? Ini secara demokrasi, jadi masing-masing warga berhak memilih siapa saja nanti yang tentunya dengan suara yang terbanyak, yaitu yang terpilih nanti. Biasanya begitu secara demokrasi terbuka saja. Berarti itu sudah termasuk sistem demokrasi ya Pak? Ya, karena kita secara demokrasi, kita sistem individu ya, kita pokoknya terserah warga, karena kita organisasi KRT-an semuanya tentunya berdasarkan kesepakatan dari warga lingkungan di RT 09 ini. Di lingkungan di sini sudah bersih apa belum Pak kira-kira Pak? Kalau dibilang bersih ya belum 100% ya, tapi kalau kita lihat struktur jalan-jalan rumpun dari Marmaraya pun juga sudah dikatakan bersih, tapi kalau untuk 100%-nya belum, karena kan masing-masing orang kadang-kadang juga kebersihan, juga ada yang mungkin tidak begitu peduli lah. Tapi secara globalnya bisa sudah dipandang sudah bersih. Apakah akan ada rencana pembersihan lingkungan atau bakti sosial lainnya Pak? Karena program PRT-an itu biasanya ada jadwal triwulan atau catur bulan, biasanya memang ada kerja bakti sosial lingkungan dan kebersihan ataupun melingkup yang lain yang sifatnya untuk sosial di masyarakat. Untuk organisasi RW sendiri, apakah Bapak juga aktif mengikutinya? Alhamdulillah sampai sekarang saya juga aktif ya, karena saya di sini kan disebutkan ataupun menjadi ketua RT. Tentunya untuk organisasi di tingkat RW tentunya kita harus aktif, karena untuk menggali informasi dari RW yang bisa disampaikan ke warga, tentunya kita harus aktif ke organisasi tingkat RW.
Baik Pak, itu saja yang bisa saya tanyakan. Terima kasih Bapak Sugiman. Sama-sama. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Faros Akbar Mufid dari SMK Negeri 4 Semarang, kelas 10 jurusan Teknik Otomotif 3. Di sini saya ingin meminta waktunya untuk wawancara tugas IPAS. Apakah berkenan memberikan waktunya, Pak? Berkenan, monggo silakan. Tidak apa-apa. Sudah berapa lama tinggal di lingkungan ini? Sudah lama ya, lebih dari 20 tahun saya di sini. Bagaimana struktur organisasi RT ataupun RW di lingkungan ini, Pak? Baik, semuanya lancar, semuanya disiplin. Bagaimana sistem pemilihan ketua RW di lingkungan ini, Pak? Sistem pemilihan ya bagus, semuanya ikut terlibat, semua warga, semuanya mendukung untuk kegiatan pemilihan. Kegiatan sosial apa yang ada di lingkungan RW ini, Pak? Sosial kegiatan yang dilakukan di RW sini ya ada sosial, gotong royong, keamanan, kebersihan lingkungan, semuanya sosialisasi, termasuk karang taruna juga dilibatkan. Apakah sistem pemilihan di wilayah Bapak sudah dikatakan demokrasi, Pak? Sudah demokrasi sekali, semuanya ikut mendukung, ikut semuanya ikut partisipasi, semua warga dari bapak-bapak ibu semuanya ikut. Apakah di lingkungan ini ada masalah terkait dengan kebersihan? Tidak ada, ya cuman kurang perlu ditingkatkan lah, biar lebih bagus, lebih bersih, lebih kondusif. Apa yang dilakukan warga berkaitan dengan masalah kebersihan tersebut, Pak? Kebersihan itu semua lingkungan masing-masing harus ditingkatkan, memerlukan kesadaran dari pembuang sampah, dari kebersihan lingkungan, itu nyamuk, tempat kebersihan lingkungan perlu dijaga untuk wilayahnya masing-masing, rumahnya masing-masing. Kapan kegiatan kebersihan itu dilakukan? Itu kebersihan dilakukan ya setiap hari, semua masing-masing. Kalau untuk umum kadang-kadang ya perlu seminggu sekali, kayak kalau tidak ada kegiatan umum seperti ada yang punya kerja itu ya. Tapi kalau ibu-ibu biasanya ya seminggu sekali, kadang 2 minggu sekali. Siapa saja yang ikut serta dalam kegiatan gotong royong tersebut, Pak? Semua warga, bapak-bapak, ibu-ibu, karang taruna, semuanya ikut terlibat. Semua warga, tidak ada yang ketinggalan. Ya, walaupun mereka kadang-kadang punya acara sendiri-sendiri pada hari Minggu ya, kita maklumilah namanya warga masyarakat. Di mana kegiatan kebersihan gotong royong tersebut dilakukan, Pak? Di lingkungan wilayah RW sini semuanya untuk menjaga, kalau kita semua masing-masing lingkungan dijaga dengan baik, akan semuanya seluruh kelurahan juga akan baik. Jadi untuk namanya masyarakat itu yang terutama di lingkungan kita dulu. Mengapa memilih kegiatan gotong royong dibanding dengan kegiatan yang lainnya? Kalau gotong royong kan saling ketemu ya, saling sosialisasi untuk menambah kerukunan, saling mengenal satu sama lain, saling menghormati satu sama lain, biar di antara kita itu saling terkenal, saling menyapa. Itu namanya kerukunan untuk masyarakat. Bagaimana acara tersebut bisa berjalan dengan lancar, Pak? Ya harus perlu kesadaran masyarakat, dan kita jangan bosan-bosan untuk memberikan arahan-arahan kepada mereka, karena mereka sendiri juga banyak kegiatan di luar, banyak pekerjaan di kantor, banyak anak-anak juga pada capek belajar, banyak tugas di rumah.
Ya Pak, terima kasih atas waktunya ya Pak. Ya, sebentar. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Faros Akbar Mufi dari SMK Negeri 4 Semarang, kelas 10 jurusan Teknik Otomotif 3. Di sini saya ingin meminta waktunya untuk wawancara tugas IPAS. Apakah berkenan memberikan waktunya, Bu? Oke, monggo. Maaf sebelumnya, apakah itu seorang ibu rumah tangga atau seorang ibu bekerja? Oh, saya kebetulan seorang ibu bekerjanya di bidang kesehatan. Sudah berapa lama, Bu? Kalau di Semarang sudah hampir 13 tahun ya. Tapi sebelumnya saya kerja di Jakarta ya sudah hampir 5 tahun. Kalau satu harinya berapa lama seminggu? Satu hari bekerja rata-rata 7 jam. Tapi kalau Jumat Sabtu 4 sampai 5 jam. Apakah ibu diberi libur jika tanggal merah, Bu? Iya, diberi libur. Tapi karena kita kerjanya langsung terjun ke masyarakat, kalau pas ada jadwal piket di hari libur atau di tanggal merah atau di hari Minggu ya tetap kita piket. Contohnya apa? Seperti posyandu pas jatah hari Minggu ya kita tetap posyandu. Terus vaksinasi kan sekarang lagi vaksinasi COVID ya, kalau di kelurahan atau di kecamatan atau yang akhir pekan tuh yang di kecamatan itu di kelurahan ada juga itu ya kita tetap datang. Apakah hal yang paling ibu sukai dengan pekerjaan ibu yang saat ini? Pekerjaan yang paling disukai, hal yang paling disukai yaitu kalau melihat pasiennya sudah nggak sakit lagi, udah berarti kan sudah senang ya, sudah terbebas dari sakit itu ya senang, mereka senang kita juga ikut senang. Bagaimana kesulitan tim ibu dalam bekerja, Bu? Alhamdulillah kami punya tim yang solid mulai dari garda terdepan dari pendaftaran sampai pasien selesai itu di bagian farmasi, laboratorium semuanya dari yang di dalam gedung kita kan kerjanya ada di dalam gedung, ada yang di luar gedung. Di dalam gedung itu yang pelayanan kepada pasien langsung. Kalau yang di luar gedung itu contohnya kayak kita tadi datang ke posyandu, terus edukasi kepada pasien, kepada masyarakat itu, terus yang jentik-jentik gitu tuh ya misalnya kita edukasi juga kan ke masyarakat. Itu kita punya tim yang alhamdulillah sangat solid. Apakah ibu mendapatkan hak sebagai seorang pekerja, Bu? Oh, alhamdulillah. Kalau kita karena bekerjanya di dinas jadi di bawah pemerintah Kota Semarang, pemerintah Kota Semarang sampai dengan saat ini sangat mengapresiasi, jadi memberikan hak-hak yang memang seharusnya kita terima. Kalau kita di bidang kesehatan juga kita dapat istilahnya yang risiko pekerjaan, jadi kita dapat hak-hak itu, terus dari pimpinan langsung juga kita dapat apresiasi langsung. Apakah pimpinan mengapresiasi apabila ibu bekerja dengan sangat baik, Bu? Oh iya, mengapresiasi. Kalau kita setiap bulan di kantor saya tuh ada yang namanya pemilihan nakes teladan. Jadi kalau ada persyaratan kan, maksudnya apakah mereka bisa bekerja sama, apakah mereka datang tidak terlambat, apakah mereka pulang sesuai ketentuan, apakah mereka meninggalkan pekerjaan atau tidak saat jam-jam kerja, apakah target-target harian sampai dengan bulanan yang mereka yang ditargetkan itu sesuai atau tidak. Itu biasanya ada penilaian tersendiri dari pimpinan kepada kita. Apakah ada punishment jika ada yang melakukan kesalahan secara sengaja, Bu? Kalau kesalahan secara sengaja ya, kalau kesalahan secara sengaja biasanya kita ditanya dulu, jadi dimediasi apakah kesulitannya sampai melakukan kesalahan itu, apakah ada masalah berhubungan dengan pekerjaan kita, terus biasanya pimpinan akan memberikan solusi bagaimana yang seharusnya. Terus kalau misalkan sekali, 2 kali itu masih diberikan
teguran secara lisan. Tapi kalau sudah 3 kali biasanya kita diberikan teguran secara tertulis. Itu nanti yang akan disampaikan. Dan untuk penilaian, jadi setiap bulan kita kan dinilai, kinerja kita dinilai. Nah itu untuk bahan penilaian kinerja kita. Terima kasih atas waktunya. Waalaikumsalam.